Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini adalah Minggu Advent pertama. Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma maupun Protestan menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Firman Tuhan dalam Advent pertama terambil dari Yesaya 9 ayat 2 dan 6. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari pujian Hai Dunia Gembiralah. Bersama bersyukur
dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar pada siang hari ini pujian kami, persembahan kami, bahkan diri kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk beberapa jemaat yang masih bekerja. Kiranya Tuhan, Kau berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami menuju pekerjaan kami, dan perjalanan kami menuju rumah kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit Bapa. Tuntun kami dalam pekerjaan kami, agar kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan Yesus juga berkati untuk jemaat yang telah dirumahkan, agar kiranya memperoleh pekerjaan. Tuhan berkati siapapun kami di hadapan Tuhan. Berkati kami Bapa, tunjukkan kami jalan, tunjukkan kami, arahkan kami untuk boleh menemukan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap tekun dan sabar dalam menantikan jawaban daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami dalam menangani wabah pandemi virus corona saat ini. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat bijaksana bagi setiap pemerintah. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam menangani wabah pandemi saat ini. Biarlah Tuhan, pemerintah kami boleh bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga wabah pandemi virus corona saat ini boleh bangsa kami lalui, Bapak. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk tim medis yang saat ini terus bekerja merawat para pasien. Dimanapun mereka berada, Tuhan, dimanapun mereka bekerja saat ini, Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, agar dalam jerih lelah mereka tetap boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui tangan-tangan tim medis, semakin banyak pasien yang boleh disembuhkan lagi, Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk para pasien yang saat ini mungkin masih dirawat di rumah sakit ataupun dirawat secara mandiri. Tuhan berkati setiap proses pengobatannya, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua boleh menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka. Dan biarlah mereka boleh menerima kesembuhan seperti sedia kala lagi, Bapak. Tuhan berkati juga untuk vaksin yang saat ini sedang dalam proses. Biarlah Tuhan Kau juga turut campur tangan, agar vaksin ini boleh cepat ditemukan dan boleh cepat disebarluaskan, sehingga pandemi saat ini boleh ditangani. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk masyarakat Indonesia dan Jemaat GMI Frata Parung Panjang. Biarlah Tuhan di dalam setiap aktivitas kami saat ini, Tuhan jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit, bahkan dari virus corona saat ini. Tuhan ajari kami untuk patuh dan tetap melaksanakan social distancing, physical distancing, memakai masker, menjaga kesehatan, dan giat dalam doa. Sehingga Tuhan Yesus bersama-sama kami boleh memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Yuli dan juga Saudara Yosef Albertus Saring. Tuhan berkati mereka di dalam pertambahan umur ini,
Biarlah sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan terus bertambah dalam kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, bahkan setiap kerinduan mereka. Biarlah Tuhan bertambahnya umur, bertambah juga hikmat bijaksana daripada Tuhan. Sehingga hari demi hari mereka boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan, yaitu Ibu Norli, Ibu Risma Tupang, Ibu Syanipar, orang tua Ibu Pendeta Linda Tobing, Bapak Daniel Kiri, Bapak Esi Mangunsong, Bapak Jesse Matupang, dan orang tua dari Bapak S. Panjaitan. Tuhan berkati hamba-hambamu ini dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka dirawat saat ini. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menjamah tubuh mereka, mengangkat setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Bahkan Tuhan memberkati tim medis yang juga turut bekerja merawat mereka. Berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman Bapa. Kiranya Tuhan itu semua boleh menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, hari demi hari kami boleh mendengar hal yang baik, hal yang semakin hari semakin membaik, dan mereka boleh pulih seperti sedia kala. Berkati juga keluarga yang terus mendampingi, yang terus menunggu, yang terus merawat. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dan kiranya Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan pengobatannya. Tuhan cukupkan sampai dengan anak-anak-Mu ini sembuh total Bapa. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk ibadah Advent 1 sampai dengan ibadah Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap rangkaian ibadahnya. Engkau yang menjaga keamanannya Bapa. Engkau menjaga para pelayan, agar para pelayan juga boleh mempersiapkan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ibadah setiap rangkaiannya boleh berjalan dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pokok doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi dupa yang harum, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pengurus gereja yang akan mengelola persembahan ini, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang membawanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 245, bait 1 dan bait 4. Hai mari berhimpun. Mari
Jemaat, kami persilakan duduk. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 243, bait 1 dan bait kedua. Gita Sorga Bergema. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami dan memberkati kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapilah hati kami satu demi satu, sekalipun kami beribadah secara live streaming di rumah kami masing-masing dan ada yang berada di gereja. Kiranya kuasa Tuhan tidak terhalang oleh karena sesuatu hal, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu mengalir atas kehidupan kami, bahkan di dalam hati kami, sehingga ketika firman Allah kami dengar, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, suara saya jelas ya. Oke. Mari kita melihat Alkitab kita yang diambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-36. 36. Nanti kita akan baca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan seolah-olah sangat cepat ya. Tidak terasa tahun 2000 akan segera berakhir. Dan akan memasuki tahun 2021. Dan minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan hati dan kehidupan rohani kita dalam menantikan kedatangan Kristus. Seperti orang Israel yang menanti-nanti kedatangan Mesias, Juru Selamat. Dan kita juga merindukan kedatangannya sebagai penebus. Karena menyadari bahwa kita butuh pengampunan dosa dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa Advent adalah masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut
kedatangannya. Sehingga dalam Minggu Advent ini semua gereja metodis di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, menyalakan 4 lilin. 3 ungu, 1 pink, dan 1 berwarna putih. Advent pertama itu kita nyalakan lilin ungu, itu berarti pengharapan. Itu berbicara tentang pengharapan, yaitu hari ini. Kemudian Advent yang kedua nanti minggu depan itu kita nyalakan lilin pengharapan dan kasih. Advent yang ketiga itu berwarna pink, kita akan nyalakan itu pengharapan kasih. Dan yang pink itu berarti sukacita. Advent yang ketiga. Dan yang keempat kita akan menyalakan kembali lilin yang berwarna ungu. Itulah dia damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa Advent itu akan berhenti nanti pada tanggal 24 di malam penyambutan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Baru tanggal 25 Desember kita akan menyalakan lilin putih. Artinya kita menyambut Yesus lahir tidak hanya 2020 tahun yang lalu, tapi juga lahir di hati kita, di keluarga kita, setiap saat dan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bacaan Alkitab yang tadi akan kita baca hari ini bukan untuk menakut-nakuti kita manusia, melainkan untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa segala sesuatu memiliki akhir. Seperti nanti kita akan mengakhiri di tahun 2020. Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Mari kita buka dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan membaca ayat yang ke-24. Ibu bapak baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah secara online akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, sama-sama kita baca. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Ada kalimat terakhir di situ. Berjaga-jagalah. Saudaraku, anak sekolah sebenarnya tidak perlu tahu jadwal ujian. Kenapa? Karena ia sudah belajar. Yang penting ia harus belajar setiap saat. Sehingga kapanpun dikasih oleh gurunya atau anak mahasiswa, dikasih dosennya bahwa hari ini ujian, dia sudah siap. Karena dia belajar setiap hari. Jadi kapanpun dikatakan mau hari ini, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, mau bulan depan akan ujian, dia tidak akan ketakutan lagi. Karena apa? Dia sudah persiapan. Dia sudah belajar. Nah, sama halnya Bapak Ibu kalau seorang pemain musik juga. Seorang pemain gitar, pemain keyboard, atau seorang singer, kapanpun dan dimanapun ketika dia diminta melayani, kalau dia sering berlatih, kalau dia sering bernyanyi, kalau dia sering terus belajar, apapun itu pasti dia siap. Dia siap. Karena semuanya dia sudah tahu, karena dia sudah latih, dia sudah pelajari, dan dia sudah handal di sana. Bukan artinya anggar jago, bukan seperti itu maksudnya ya. Artinya persiapan belajar membuat seseorang itu terlatih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kalangan anak sekolah dan anak mahasiswa, mungkin kita pernah melihat atau muncul satu istilah sistem kebut semalam. Ya, Fani pasti tahu ini. Kalau si Yanti belum. SKS namanya. Sistem kebut semalam. Aku nggak tahu nih apakah Fani, apakah si Amri mengerjakan tugasnya SKS. Sistem kebut semalam. Sehingga tak sempat makan siang, tak sempat makan sore, akhirnya tidurnya jam 3 dan jam 4. Dan akhirnya besoklah mengantuk dan mata sudah bengkak-bengkak. Kan seperti itu ya, karena SKS. Saya pernah mengalaminya, nggak usah si Pani ya. Saya pernah mengalami yang namanya sistem kebut semalam. Kayaknya Yanti senyum-senyum ini, walaupun dia pakai masker, nampak dari matanya. Dia senyum-senyum, matanya langsung sipit, berarti dia sedang tertawa. Ya, walaupun pakai masker ketahuan juga senyumnya ya, karena matanya agak sipit. Jadi ketika dia senyum langsung gak kelihatan matanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ujian belajar. Jika tidak ada ujian, maka kita akan bermalas-malasan. Anak sekolah akan belajar bermalas-malasan kalau gak ada ujian. Jadi perlu ada ujian itu. Supaya kita terus belajar. Kita terus berlatih. Sama halnya jika kita tahu saat kedatangan anak manusia, iman kita juga mungkin akan menjadi iman kebut semalam. Kalau kuliah dan anak SMA itu SKS ya. Kalau hari ini IKS. Iman kebut semalam. Ya, iman kebut semalam. Nah, akhirnya kita akan memiliki iman yang tidak dewasa, memiliki iman yang tidak matang, dan tanpa kedewasaan iman, kita tidak akan bisa masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri, bertahan sampai akhir, hidup di dalam Tuhan. Tidak hanya mengaku Tuhan, 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 tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi dia mengaku Tuhan, Tuhan, tapi dia mengerjakan firman itu sampai di akhir pertandingan. Ketika dia dipilih menjadi seorang majelis, dia berakhir bertanding sampai akhir. Dan ketika dipilih kembali, dia tidak akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah mereka. Tapi ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara,
Tapi dia tidak melakukannya, dia tidak mengerjakan pelayanannya, keselamatannya, pelayanannya, kepengurusannya, baik hidupnya, baik dalam kehidupan kita ini. Dia terus melakukannya sampai akhir, bukan diam begitu saja. Ya udahlah, aku diam sajalah. Aku nggak suka dengan Ibu si Tepu, aku tak suka sama Ibu Pardosi ini. Tak ke gereja lah aku. Sampai ku akhirlah dulu kepengurusan ini. Itu pun salah. Tetapi orang yang mengerjakan keselamatan itu, dia harus memiliki berbesar hati. Mengasihi, tidak melihat siapapun yang dia layani, tapi dia melihat Yesus. Itu yang dia layani. Kalau dia sampai pada akhirnya dan mengerjakannya, dia yang layak masuk surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 13 mengingatkan kita agar kita jeli, agar kita tahu melihat berbagai-bagai tanda kedatangan anak manusia. Hal ini bertujuan agar saya dan saudara bisa mempersiapkan langkah hidup kita dengan baik. Dan kita berjaga-jaga terus. Saudara, berjaga-jaga berarti waspada terhadap segala kemungkinan. Terutama dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap. Awas diri atau berhati-hati. Dan mengapa kita perlu berjaga-jaga, saudara? Karena hari-hari yang kita jalani itu penuh kejutan. Hari-hari kita penuh perubahan. Percepatan atau hal-hal yang gak kita bisa duga terjadi sewaktu-waktu. Bahkan saudara, kita kan tidak tahu kenapa ini bisa terjadi COVID ini. Siapa yang bisa bayangkan itu? Tadinya kita hanya mendengar negara lain yang merasakan COVID ini. Saya masih ingat sekali ketika kita mendoakan di mimbar ini. Supaya negara Wuhan dipulihkan, disembuhkan, diberikan jalan keluar. Dan ternyata kita juga merasakannya. Kita juga mengalaminya, ekonomi pun terjadi saat ini. Banyak orang yang dirumahkan. Bahkan banyak orang juga beberapa orang yang nafkahnya dikurangi. Bahkan pekerjaannya pun, karyawan pun banyak yang dikurangi. Bahkan perusahaan pun banyak yang collapse. Banyak yang hancur. Siapa yang bisa menduga itu? Tidak ada, saudara. Seorang pun tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Saudara Samuel Taylor dengan sangat bijak berkata, kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah berbuat yang sebaik-baiknya. Melakukan kebenaran yang sebaik-baiknya. Dan happy today. Jadi nikmati hari itu. Sukacita hari itu. Nikmati. Masa ada orang yang gak menyukai kita, membuat kita sehari semalam suntuk sedih. Aduh, aku gak mau Bapak Ibu. Biarin aja orang gak suka. Yang penting kita menyukainya terus. Kita mengampuninya terus. Jangan biarkan orang lain mencuri kebahagiaan kita. Jangan biarkan masalah mencuri kebahagiaan kita. Kita kan punya Tuhan Yesus. Yang pasti mampu menyelesaikan segala perkara. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti membaca firman. Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada juga beberapa faktor yang mau saya katakan di sini. Mengapa kebanyakan orang itu tidak berjaga-jaga? Dan kenapa kita terus diingatkan untuk berjaga-jaga? Nah saudara, yang pertama, mungkin saja orang tersebut terlalu percaya diri, atau yang namanya istilahnya overconfidence katanya. Dan rasa percaya diri yang berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat, sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan dan kekuatannya sendiri.
Dan orang yang demikian sulit sekali untuk menerima nasihat dan teguran orang lain. Alkitab memperingatkan apa saudara? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Amsal 3, 5 dan 7. Dan Rasul Paulus juga memperingatkan. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Kemudian apalagi saudara? Apalagi di situ yang mau dikatakan saudara? Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Galatia 6 dan ayat yang keempat. Jika saat ini kita tegak berdiri dan menang atas pencobaan, jangan takabur. Sebab iblis tidak akan pernah menghentikan usahanya sebelum misinya berhasil, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Saudara pernah baca dalam firman Tuhan kan, ketika rumah itu sudah dibersihkan, iblis kan nggak mau ini ya. Kalau kemarin datang dia satu pasukannya, ini bawa pasukannya lagi. Di mana dia saat itu lemah? Dia tahu di mana kondisi kita lemah. Rasa percaya diri itu sehingga kita mengandalkan kekuatan kita. Sama seperti film Titanic ya, udah pernah nonton nggak ini? Pola Titanic. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Saya membangunnya dengan bahan yang bagus. Bahkan apa katanya di situ? Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Terlalu pede ini orang. Akhirnya apa yang terjadi? Berbenturan dengan batu karang. Habis. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetap berjaga-jaga. Yang kedua saudara, kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Itu yang membuat orang tidak berjaga-jaga. Dalam firman Tuhan katakan dalam Hosea 4:6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri, bagaimana kuasanya, bagaimana kasihnya, bagaimana kehendaknya dan sebagainya, akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan yang sia-sia. Ia lupa bahwa setiap tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Terlalu pede dia. Makanya ada orang yang bilang begini kan, kok bisa lah dia kaya terus. Padahal jahatnya luar biasa. Padahal ini pekerjaannya maaf nih, togel. Rumahnya besar. Mobilnya 3. Saudara hati-hati saudara. Firman Tuhan sudah jelaskan di sini. Ada konsekuensi pasti yang akan diterimanya. Akan ada pemisahan antara kelas domba dan mana juga kelas kambing. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada teks tadi. Seruan Yesus hati-hatilah dan berjaga-jagalah sama dengan ungkapan waspadalah. Waspadalah. Dulu sangat ngetren kalimat ini ya, di berita ya. Waspadalah, waspadalah. Pencuri datang karena ada kesempatan. Ya dong. Dosa ada, dosa datang. Karena apa? Ada kesempatan. Seruan Yesus yang sederhana namun keras ini mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan kita semua agar selalu bersiap-siap terhadap kemungkinan datangnya akhir zaman. Dan seruan ini sebenarnya merupakan bagian penutup dari khotbah yang panjang yang disampaikan oleh Yesus tentang akhir zaman dalam Injil Markus. Jadi nggak usah capek-capek saudara hitung, ada itu aliran mana itu.
Dihitung-hitungnya kapan akhir zaman. Lalu disuruhnya lah pengikut-pengikutnya ini, ya udahlah juallah mobilmu, juallah rumahmu katanya. Tahun berapa itu saya lupa itu. Lalu dijuallah semua sama jemaatnya ini, pengikutnya ini. Kumpullah kita di satu tempat. Nanti jam sekian akan terjadi akhir zaman. Gak ada yang bisa memprediksi kapan akhir zaman itu. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Makanya kata Tuhan apa? Enggak usah pikirkan itu. Kapan dan tanggal berapa itu. Tapi yang kita pikirkan apa? Berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan Yesus hati-hati dan berjaga-jagalah adalah satu rangkaian dengan ayat 1 sampai dengan yang ke-32. Di mana ditemukan hal-hal demikian. Dan Yesus mengajar bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Dia mengajarkan kepada para muridnya tentang permulaan penderitaan. Kemudian tentang siksaan yang berat. Dan Mesias palsu. Itu tanda-tandanya. Kemudian saudaraku tentang kedatangan anak manusia. Dan perumpamaan tentang pohon ara. Dan setelah semuanya itu barulah Yesus memberikan nasihat-nasihat. Supaya para murid dan kita berjaga-jaga. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu perumpamaan Yesus. Kita mendengar tentang pentingnya tuan rumah berjaga-jaga menghadapi kemungkinan datangnya seorang pencuri yang mau membongkar rumah kita. Maka pada kesempatan kali ini Yesus berbicara mengenai penjaga pintu. Berjaga-jaga menghadapi kemungkinan pulangnya sang tuan rumah kapan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita tidak akan pernah tahu kapan sesungguhnya Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Namun di sisi lain, ada lagi sikap dan perilaku berjaga-jaga yang diperlukan oleh kita semua. Yaitu waspada terhadap berbagai kejutan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat berjaga-jaga dan setia, maka kita perlukan apa? Pemeliharaan hidup bersekutu dengan Tuhan. Berdoalah dan bacalah firman Tuhan. Every day, every time. Di mana saja, kapan saja. Jangan berhenti. Di mana saja, kapan saja. Dan jangan berhenti. Dan jangan hanya melihat jadwal. Tapi kapan saja aku mau membaca firman Tuhan. Itulah yang menguatkan aku. Itulah yang mengajarkan aku. Itulah yang melindungi aku. Itulah yang menyehatkan aku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang jemaat sharing dia kepada saya. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi. Dari kehidupan keluarganya dia menghadapi masalah. Kemudian datang lagi kepada orang tuanya. Kemudian datang lagi dari pamannya. Dan terus bertubi-tubi sampai berbulan-bulan itu. Apa yang membuat dia kuat? Disampaikan kepada saya. Yang membuat saya kuat dan tenang adalah firman Tuhan. Yang setiap hari kami baca. Yang setiap hari kami kerjakan. Yang setiap hari kami berkumpul dan berdoa. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang membantu kami. Sehingga kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kami percaya bahwa hari esok bahkan hari ini adalah harinya Tuhan. Dan kami harus persembahkan kepada Tuhan. Kami serahkan semua masalah kami kepada Tuhan. Sebab Yesus lebih besar dari masalah kami. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Siap sedialah. Berdoalah. Bersekutulah dengan Tuhan. Dunia ini bisa berakhir.
Tapi kuasa firman tidak pernah berlalu. Kehidupan kekal diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Raihlah. Gapailah dengan persekutuan eratmu dengan Tuhan. Doamu dan bacaan firman-Mu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Melalui doa kami, melalui persekutuan kami, baik secara pribadi kami maupun keluarga kami, baik juga persekutuan kami membaca firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan, kesembuhan, jalan keluar. Manusia tidak bisa menguatkan kami Tuhan, tidak kekal. Tapi firman Tuhan itu kekal. Kuasa Tuhan itu nyata. Ajarkan kami untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ajarkan kami punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Di mana saja. Mungkin saat ini kami sedang jenuh Tuhan. Mungkin saat ini doa kami belum dijawab Tuhan. Mungkin saat ini suami kami belum bekerja Tuhan. Mungkin saat ini penyakit kami belum disembuhkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Engkau sendiri berkata indah pada waktunya. Berikan kepada kami kesabaran. Agar kami dapat menantikan jawaban Tuhan. Yang begitu baik dan dahsyat. Sehingga kami bisa melihat. Yesus kami itu besar. Yesus kami itu luar biasa. Yesus kami tidak hanya memberkati. Tapi Yesus kami juga memberikan keselamatan dan sorga bagi kami. Yang percaya dan melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan. Jemaat kami yang berulang tahun, berkati. Jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan, tunjukkan jalan dan berikan. Jemaat kami yang mungkin saat ini lemah secara imannya, kuatkan. Jemaat kami yang saat ini jauh dari pelayanan, dekatkan. Jemaat kami yang mencari kerajaan dunia, tegur dan ingatkan. Supaya kami kembali kepada kasih Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami Tuhan. Kami aminkan itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu Kepada Allah Beri Puji. Kepada Allah beri puji, sesat kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang menyertai memberkati kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan.
Yang berada di gereja, mari berikan salam kasih. Dan berada di rumah, mari berikan salam kiri kanan. Bersama suami memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.